Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani fillah azzalallah wa iyyakum. Kita masih membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah, ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Terakhir kita masuk pada bab yang berkaitan dengan salat Jumat dan hari Jumat. Ada beberapa adab yang sudah kita bahas sampai pada yang pekan kemarin kita sampai pada adab-adab tentang tinggal di masjid sampai asar atau sampai maghrib, maka itu lebih utama. Artinya berdiam di masjid. Kalau kita punya waktu berdiam di masjid di hari Jumat sampai asar, ya, mulai sholat Jumat sampai asar, dan lebih utama sampai maghrib. Semakin lama kita berdiam di masjid semakin baik, karena sebagaimana yang kita ketahui di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang utama. Kalaupun kita tidak berdiam di masjid, hendaknya di rumah pun setelah sholat asar perbanyak membaca zikir. Tentunya kita membaca zikir yang diajar oleh baginda Muhammad SAW, zikir setelah sholat asar atau yang disebut dengan zikir sore. Kita baca dan manfaatkan waktu juga untuk banyak-banyak bersalawat, karena di hari Jumat kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat dan kemudian kita perbanyak doa. Karena salah satu waktu yang mustajab sebagaimana yang sudah kita baca dalilnya adalah waktu setelah sholat asar, termasuk menjelang masuknya waktu maghrib. Ini perlu kita perhatikan agar kita bisa memanfaatkan waktu-waktu di hari Jumat itu dengan baik. Kemudian setelah itu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jumat. Ya. Di dalam riwayat yang dicantumkan di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, termasuk juga di dalam kitab Minhajul Qasidin, ini disebutkan satu riwayat, tapi riwayat ini dinilai sebagai riwayat yang palsu, ya. Di mana di dalam riwayat ini disebutkan, barang siapa bersalawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah mengampuni dosanya selama 80 tahun. Ya. Maka ini dinilai palsu. Di sini ada catatan kaki, Syekh Albani menvonisnya secara umum sebagai hadis palsu dalam kitab As-Silsilah Dha'ifah. Ya. Dan memang kemudian di sini ada keterangan-keterangan. Namun ada hadis yang sahih yang menunjukkan disyariatkannya bersalawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat. Ya. Dan kita tidak memerlukan hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan palsu. Hadis yang sahih itu diantaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus salata alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah." Perbanyaklah membaca salawat atasku di hari dan malam Jumat.
faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat atasku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepada hambanya adalah pujian Allah kepada hamba tersebut. Ini fadilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara eksplisit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat di hari Jumat dan malam Jumat. Dan ini hadis yang sahih. Adapun tadi yang menyebutkan siapa yang bersalawat kepadaku 80 kali, maka dosanya berapa tahun? 80 tahun diampuni, ya. Dan riwayat-riwayat seperti inilah yang terkadang membuat seseorang itu kemudian malas beribadah. Dia hanya mencukupkan dengan amalan-amalan tertentu dan meninggalkan amalan-amalan yang lain. Itu dampak dari tersebarnya hadis-hadis lemah, bahkan palsu, ya. Dan biasanya memang di dalamnya hadis-hadis sangat lemah dan palsu itu biasanya ketika berbicara tentang fadilah-fadilah amal, itu terkadang memang menyebutkan keutamaan yang sangat-sangat dahsyat, ya. Sangat-sangat dahsyat. Ini juga berbahaya. Akhirnya orang merasa cukup dengan sholawat sehari 80 kali. Dia sudah merasa aman, dosanya diampuni berapa puluh tahun? 80 tahun, zen sudah, ya. Padahal kita disuruh memperbanyak 80 itu 1 hari agak banyak, ya. Maka cukupkan diri kita dengan hadis-hadis yang sahih. Ikhwani fillah, ini juga pelajaran penting bagi kita, ya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah itu beliau meringkas kitab Ihya Ulumuddin dalam rangka, menurut Ibnul Jauzi itu diantaranya membuang riwayat-riwayat yang tidak sahih. Namun beliau pun, ya, setelah penelitian masih menyantumkan riwayat-riwayat yang tidak sahih. Artinya apa? Ya, ini manusia. Ulama pun bisa apa? Jatuh dalam ketergelinciran, ya, kesalahan. Namun harus kita bedakan orang yang kebiasaannya meriwayatkan hadis palsu dengan orang-orang yang sangat teliti tapi salah. Kalau yang kebiasaannya meriwayatkan hadis-hadis palsu, ini orang-orang yang sesat. Nah, boleh kita ikuti. Ada manusia-manusia, bahkan berpakaian ulama, itu gemar meriwayatkan hadis-hadis palsu. Pokoknya ono riwayat disampaikan. Tak takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini beda dengan ulama-ulama yang memang betul-betul menjaga periwayatan agar tidak meriwayatkan hadis-hadis palsu, tapi tetap toh jatuh pada meriwayatkan hadis-hadis palsu karena tidak sengaja, ya. Mungkin dia menilai hadis ini sahih, ternyata dinilai oleh ulama lain ada cacat-cacat yang dia tidak tahu, atau dia berpatokan dengan penilaian ulama tertentu, padahal penilaian ulama itu pada hadis ini kurang tepat, ya. Dia percaya dengan penilaian ulama itu. Maka ini yang terjadi pada Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengkritik kitab Ihya karena ada hadis-hadis palsu, tapi beliau juga tidak lepas dari kesalahan meriwayatkan hadis-hadis palsu. Kata manusia, ya. Yang tidak akan salah itu siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW pun tidak akan salah, tidak akan sampai meriwayatkan kepalsuan dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang disampaikan oleh beliau pasti sahih, apa yang disampaikan oleh beliau, ya. Tapi banyak riwayat yang dinisbahkan kepada beliau padahal bukan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila ingin maka salawat kepada beliau bisa ditambah dengan doa yang biasa dibaca setelah setelah azan, ya. Allahumma ati Muhammadanil wasilatal fadila wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudan, dan seterusnya.
Ini pun juga dikritik oleh sebagian ulama bahwa sebaiknya bacaan Allahumma ati Muhammad dalil wasilah itu dibaca setelah azan. Ya. Maka di hari Jumat tidak perlu mengkhususkan bacaan ini. Cukup kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat-salawat yang diajar oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak salawat. Memperbanyak. Maka jadikan hari Jumat itu hari kita memperbanyak salawat. Artinya salawat kita di hari Jumat lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Lebih banyak di hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Fadilahnya besar. Dan ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, tinggalkan ciptaan-ciptaan salawat yang dibuat oleh manusia-manusia yang bukan dari Nabi. Wallahi salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu banyak. Jangan sampai yang diajarkan oleh Nabi gak kita hafal, tapi justru menghafal yang bukan dari Rasulullah SAW. Yang lebih parah itu apalagi sampai mengklaim salawat ciptaannya dia itu punya khasiat-khasiat tertentu. Allahu Akbar. Dan wallahi ikhwani fillah, ini musibah. Musibah kenapa? Akhirnya orang meninggalkan salawat ajarannya Nabi, beralih ke salawat yang bukan ajaran Rasulullah SAW. Dan saya ikhwani fillah pernah ketemu dengan seseorang, orang awam, mencantumkan salawat di dindingnya. Saya bilang, ini salawat dari mana? Ya saya tahu itu salawat bukan dari Nabi. Oh, ini salawat Pak, khasiatnya luar biasa. Ya, majlub khasiatnya ini. Dari siapa khasiatnya? Dari Nabi? Tuh, bukan. Ini salawat luar biasa. Oke. Lalu Anda setiap hari baca salawat apa? Ya salawat ini Pak. Ya. Ini loh dampaknya itu loh. Salawat dari Rasulullah SAW, salawat Ibrahimiyah, salawat banyak sebetulnya ditinggalkan, bahkan tidak dibaca. Maka ikhwani fillah, kita ingatkan siapapun, jangan palingkan manusia dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kezaliman yang besar. Jangan palingkan manusia hanya untuk membanggakan produk kita, produk guru kita. Apakah mereka lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apalagi dapat dari mimpi, la haula wala quwwata illa billah. Selesai akhi. Maka salawat kepada Rasulullah artinya kalau ada zikir yang Nabi sudah mengajarkan, ini loh bentuknya, itu yang terbaik. Saya kira ini semua sudah sepakat. Tidak ada orang yang kemudian mengatakan ada zikir yang lebih baik redaksinya daripada ajaran Nabi. Saya kira tidak ada orang muslim yang mengatakan itu. Saya yakin, semua yakin redaksi yang diajar oleh baginda Muhammad SAW itu jauh lebih baik keluar dari lisan seorang yang mulia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dipalingkan manusia dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak buku-buku hadis yang menjelaskan tentang redaksi salawat-salawat yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya apa ikhwani fillah? Ketika kita membuka peluang untuk menciptakan salawat-salawat baru, Pak, maka lihat hari ini, Pak. Ya, mohon maaf, si fulan punya salawat sendiri. Nanti si fulan yang lain gak mau kalah, punya salawat sendiri. Akhirnya tersebar salawat-salawat dan masyarakat disibukkan dengan itu, mereka lupa dengan apa yang diajar oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cukupkan kita dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas memberikan satu petunjuk. Wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hafalkan, baca. Ya, silahkan dibaca kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi rahimahullah, Asy-Syafi'i,
Ya, di situ ada zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW dan buku-buku zikir yang lain. Di situ ada salawat-salawat yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, satu keutamaan yang luar biasa dalam hadis yang sahih. Ini kalau salawat kepada Nabi hanya ada satu keutamaan, itu sudah cukup kita memperbanyak salawat. Apa keutamaannya itu? Di mana salawat kita akan disampaikan oleh malaikat, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang sahih, nama orang yang bersalawat disampaikan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Siapa yang tidak ingin namanya disebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apalagi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menulis banyak fadilah, keutamaan dari salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah, kemudian hendaknya menambahkan istighfar di samping salawat, karena ia dianjurkan pada hari itu, yakni istighfar ya tentu dianjurkan pada setiap waktu. Ya, setiap waktu. Wabil khusus ketika di hari-hari yang mulia, tempat-tempat yang mulia, dan Jumat itu adalah hari yang mulia, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, hendaknya membaca surat Al-Kahfi. Hendaknya membaca surat Al-Kahfi. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Naam. Ini juga apa yang diriwayatkan di sini adalah riwayat dari Ibnu Mardawai dan Ad-Dailami. Dan ini dinilai oleh para ulama peneliti ilmu hadis, dinilai hadis ini lemah sekali yang tercantum dalam kitab Mukhtasar. Tapi ada hadis yang sahih terkait dengan fadilah membaca surat Al-Kahfi. Yang tercantum di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku sampaikan sebuah surat yang keagungannya memenuhi antara langit dan bumi, dan bagi penulisnya pahala seperti itu. Barang siapa membacanya di hari Jumat, maka diampuni dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lainnya ditambah 3 hari. Barang siapa membaca 5 ayat terakhir darinya saat hendak tidur, maka Allah membangkitkannya di bagian malam manapun yang dia inginkan. Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, surat itu adalah surat Al-Kahfi. Hadis ini diriwayatkan oleh oleh Ibnu Mardawai dan Ad-Dailami, dan dinilai hadis ini dhaifu jiddan, lemah sekali. Ya. Ada hadis yang sabit, yang sahih, yang menunjukkan disyariatkannya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Antara lain hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Dipancarkan cahaya baginya antara dua Jumat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan disebutkan di dalam kitab Irwaul Ghalil dan beberapa kitab hadis yang lain. Ini hadis yang paling sahih yang terkait dengan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Na'am ikhwani fillah, ada ulama yang mendhaifkan semua hadis, ya, yang terkait dengan surah Al-Kahfi. Ini khilaf dari dulu. Namun secara umum, kalau antum baca buku-buku madhab, baik madhab Hambali, madhab Syafi'i, ketika berbicara tentang hari Jumat, mereka mengatakan disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Dan hadis yang paling sahih adalah hadis yang baru kita sebut ini. Dia akan diberi cahaya, ya, dia akan dipancarkan cahaya, maka dipancarkan cahaya baginya antara dua Jumat. Maka siapa yang mensahihkan hadis ini, maka hendaknya dia baca. Maka salah satu syekh, kalau saya tidak salah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ditanya tentang masalah ini.
Kata beliau, hadis-hadis tentang baca surah Al-Kahfi ini ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang tidak mensahihkan. Kata beliau, yang mensahihkan ya diamalkan, yang tidak mensahihkan ya jangan diamalkan. Selesai. Ya. Jadi kalau kita membaca hadis, ada ulama sahih, ada ulama yang mengatakan sahih, ya amalkan yang antum yakin itu sahih. Ada ulama alul hadis, ya, ulama yang mensahihkan itu ulama alul hadis, bukan orang-orang ngawur. Ulama alul hadis sahih, ada yang mensahihkan. Seperti surah Al-Kahfi ini Syekh Al-Albani mensahihkan, antum ikuti, tak ada masalah karena ada rujukan. Kemudian ada saudara yang lain tidak mensahihkan, tak ada masalah, jangan diamalkan. Ya. Yang bermasalah itu kita orang-orang awam tukaran. Ya. Yo dak meneliti hadis, dak mengkaji hadis, dak ngerti bahasa Arab, tukaran, otot-ototan, dai sahih dhaif, dai sahih sahih. Padahal wala kita ora ngerti ma huwa sahih wala dhaif. Ya. Kita hanya manut dengan ulama. Ini memang diantara hal yang kontroversial, bukan kontroversial, khilaf, ya. Khilaf itu membaca surat Al-Kahfi. Ya. Namun di sini di dalam kitab Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin dianjurkan, disunahkan, dan banyak buku-buku fikih madhab Hambali, Syafi'i yang menyebutkan dianjurkannya membaca surat Al-Kahfi. Artinya mereka menganggap hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan surat Al-Kahfi ini sebagiannya adalah sahih. Ya. Memang ada hadis yang sebagian sama sekali tidak sahih seperti yang dicantumkan ini. Tapi ada hadis-hadis yang sahih. Ala kulli hal, siapa yang meyakini kesahihan hadis tersebut, dia mengikuti Syekh Al-Albani, silakan baca surah Al-Kahfi. Yang tidak meyakini sahih ya juga silakan. Yang penting baca Quran. Ya. Jangan berdebat, dia sendiri tidak tahu baca Quran. Ya. Sudah berdebat, bicara, wala baca Quran. Ternyata memang doyan debat. Muslim itu sedikit berdebat, banyak beramal. Ada Muslim. Hindari kumpul dengan orang yang suka berdebat. Yang dia debatkan masalah khilafiyah, hindari orang-orang tersebut. Biasanya itu orang yang memang suka berdebat. Ya. Tukar pikiran boleh. Ya akhi, ini rujukan saya. Ada ulama yang ahli sunnah yang mengatakan, rujukan antum ini, ya sudah, selesai. Tak perlu sampai otot-ototan. Ini diantara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, hendaknya membaca surat Al-Kahfi. Kemudian dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran di hari Jumat, mengkhatamkan Al-Quran di hari Jumat atau di malam Jumat bila memungkinkan. Kenapa ikhwani fillah? Tidak ada hadis yang eksplisit, tapi mereka mengatakan itu hari yang mulia. Sama seperti Ramadan. Ramadan kita dianjurkan memperbanyak amal saleh, dianjurkan memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran karena kemuliaan bulan tersebut, karena keagungan bulan tersebut. Kemudian yang ke-14 kata Imam Ibnu Qudamah, ya, hendaknya bersedekah di hari Jumat dengan apa yang mungkin dia dapatkan, dan hendaknya sedekahnya di luar masjid, dan dianjurkan pula salat tasbih di hari Jumat. Ya, nanti akan kita bahas salat tasbih. Sedekah di hari Jumat ini juga terkait dengan kemuliaan hari Jumat, dan ini yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika berbicara tentang khasais, keutamaan hari Jumat, diantaranya beliau menyebutkan adalah sedekah. Lalu beliau menyebutkan gurunya Ibnu Taimiyah yang biasa di hari Jumat bersedekah, terkadang dengan khubus, apa yang dia dapatkan di rumah dia sedekahkan, dan rata-rata sedekahnya ada sir, ada secara rahasia. Jadi ada petunjuk dari para ulama. Kemudian dianjurkan pula salat tasbih, dan ini juga masuk dalam kategori khilafiyah. Ya, masuk dalam kategori khilafiyah. Ada ulama yang tidak mensahihkan terkait lagi ada hadis, tapi kemudian para peneliti hadis ini berbeda pendapat. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Kemudian hendaknya menjadikan hari Jumat untuk amal-amal akhirat dan menahan diri dari kesibukan-kesibukan dunia, jika tentunya bagi orang-orang yang tidak ada kesibukan duniawi. Ya, karena Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Jum'ah menegaskan bahwa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengizinkan
kaum muslimin setelah salat Jumat untuk mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Namun kalau antum tidak ada urusan syughul, tidak ada urusan bisnis, ya alihkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak bersalawat. Jangan sampai hari Jumat itu kita manfaatkan untuk ngobrol, ngalor gitu, tidak ada manfaat dunia wala akhirah. Ya. Maka usahakan dimanfaatkan betul-betul hari Jumat tersebut. Ikhwani fillah, sampai adab ke-15 yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini. Namun yang perlu kita ingatkan kembali apa yang menjadi problem di masyarakat kita, yaitu datang ke masjid telat. Ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Telat itu apa? Kita lihat bahwa masjid itu biasanya kalau khatib naik di atas mimbar, yang datang lebih sedikit daripada yang telat. Artinya yang datang setelah khatib naik di atas mimbar itu lebih banyak. Dan ini ikhwani fillah sudah kita baca hadis keutamaan orang yang datang lebih awal di hari Jumat. Bagaimana keutamaannya? Jadi ini yang perlu kita perhatikan, dan ayo ya kita ramaikan masjid-masjid, rumah-rumah Allah sebelum khatib naik di atas mimbar. Harus berubah ikhwani fillah. Ya, afwan saya sebutkan bahwa kita kalau ceramah di daerah sini, di masjid manapun ya, yang kita orang ceramah di dalamnya, semua masjid yang kita ceramah di dalamnya selalu terlihat fenomena orang yang telat lebih banyak daripada orang yang datang awal. Ya. Padahal kita ini berharap hidup ini apa? Hidup ini barokah, hidup ini dapat ketenangan, hidup ini dapat kebaikan. Tapi malas ke masjid. Tekonita telat, pulang paling awal. Bahkan yang lebih parah itu yang memang telat sengaja agar bisa pulang lebih cepat. Ya Allah, ya Allah, coba renungkan sejenak Pak. Mari kita renung bersama itu. Kita ini ke masjid, rumahnya Allah, kok bisa tidak betah itu? Kenapa? Ada apa dalam diri kita Pak? Itu kan berarti kita tidak betah. Datang telat, pengen pulang lebih cepat. Allah, coba antum renungkan itu. Kita ini punya jiwa apa? Kok sampai di rumahnya Allah kita gak betah? Itu seharusnya menjadi alasan kita menangisi diri kita. Ini masjid Baitullah loh ini. Datangnya berat, duduknya pingin keluar cepat. Jangan-jangan perlu diru'yah. Tapi di tempat-tempat maksiat, Allahu Akbar, duduk berlama-lama, betah. Ini coba kita renungkan ya. Kalau di antara kita atau keluarga kita ada yang seperti itu, kita ingatkan, ya Allah, nah ingat, kamu tidak berpikir ada apa dalam dirimu ini? Kok bisa-bisanya kamu tidak betah di rumah Tuhanmu, di rumah Allah yang penuh dengan kebaikan? Masjid ini apa? Kita masuk, kita baca doa apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, buka pintu-pintu rahmatmu. Ini tempatnya terbukanya pintu-pintu rahmat, bukan satu pintu. Kita ini kalau duduk di masjid dilimpahkan rahmatnya Allah. Lah kok tidak betah? Dikasih pahala tidak betah. Petanya kalau dikasih apa? Dikasih khubus, dikasih roti baru nunggu dia. Allahu Akbar. Dikasih surga tinggal. Ya. Kadang lewat masjid ini ada lewat biasa, Pak. Tapi dipanggil, ya fulan, bi'alaf, 100.000 masuk 1.000. Ya. Dikasih ya fulan al-jannah. Siapa yang datang di masjid dia mendapatkan doa dari malaikat, derajatnya diangkat, dosanya diampuni, tidak tertarik. Ka'annahu laysa lahu dzamb. Seperti orang tidak punya dosa. Ini makanya ikhwan fillah, mari kita ramaikanlah ya.
Masjid-masjid daerah kita ini kalau bisa khatib sebelum naik sudah 60%, 70%. Jamaahnya sudah ada. Allahu Akbar. Barokah ya akhi. Barokah ya. Insya Allah hampel ini barokah. Allah melihat kegigihan kita, bagaimana cepatnya kita, semangatnya kita menyambut seruan Allah. Allah akan memberikan kebaikan. Lah kalau kita balas-balasan terus bikin baldatun thayyibatun, kita orang sendiri menjauhi tempat-tempat yang baik. Ini harus diramaikan. Wallah alam, mungkin bagaimana ya, mungkin grup-grup WhatsApp mungkin setiap pagi itu diingatkan kalau sudah hari Jumat, ayo kita berlomba-lomba datang ya. Jangan isinya politik terus sumpek pakpek. Ya, diisi hari Jumat itu diisi dengan ayo sekarang ayo kita berangkat lebih awal terus, daripada diisi dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Didorong setiap hari Jumat, subhanallah, itu luar biasa. Ini yang paling penting sebetulnya, agar datang lebih awal. Kemudian ikhwani fillah, bab berikutnya tentang salat sunnah. Di dalam kitab ini Mukhtasar Minhajul Qasidin dibagi salat sunnah itu terbagi menjadi 3, sunnah, mustahab dan tatawwu'. Dan sebelum kita lanjut, bahwa salat sunnah ini merupakan salat yang sangat penting untuk menyempurnakan salat-salat wajib kita. Di antara fadilah dari salat sunnah, yang pertama adalah salat sunnah itu bisa menutup kekurangan salat wajib. Menutup kekurangan itu bukan kita meninggalkan salat wajib terus ditutup dengan salat sunnah, tidak. Tapi menutup kekurangan salat wajib itu kekurangan di dalam salat wajib kita, seperti kurang khusyuk, kurang baik, dan kita yakin salat kita gak bisa khusyuk 100%. Model-model kayak kita gak bisa khusyuk. Kehilangan kekhusyuan, kehilangan konsentrasi, itu bisa ditutup, disempurnakan dengan salat sunnah. Itu diantara fadilahnya. Kemudian diantara fadilah salat sunnah, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa kita dengan sekali sujud. Kata Nabi SAW, siapa yang sujud 1 kali, Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan ampuni dosanya. Salat sunnah artinya kita memperbanyak sujud. Kemudian fadilah salat sunnah juga mendatangkan cintanya Allah kepada hamba tersebut. Sebagaimana dalam hadis-hadisul wilayah, hadis tentang kewalian. Ketika Nabi SAW menyampaikan firman Allah yang di dalam hadis qudsi, bahwa ada hamba-hamba Allah yang merupakan wali-wali Allah. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memerangi waliku, niscaya aku akan perangi dia. Siapa yang menyakiti waliku. Siapa walinya Allah? Walinya Allah bukan orang yang bisa terbang. Walinya Allah adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban secara tuntas. Dan dia tambah kewajiban itu ditambah dengan perkara-perkara sunnah. Jadi semakin banyak kita mengerjakan nawafil yang sunnah, semakin dekat kita dengan Allah dan semakin cinta Allah kepada kita. Itu menambah cinta kita kepada Allah dan mengundang cinta Allah kepada kita. Itu dengan memperbanyak apa? Nawafil. Tapi nawafil ini dikerjakan setelah fardu. Karena tidak mungkin Allah menerima yang sunnah kalau yang wajib ditinggalkan. Ada fadilah azimah. Kemudian fadilah yang lain juga, salat sunnah ini dapat mendekatkan, dapat menaikkan derajat kita di syurga. Sebagaimana hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, minal fuqara. Dia termasuk orang-orang fakir. Rabi'ah bin Ka'ab, suatu hari dia melayani Rasulullah SAW. Lalu Nabi ingin memberi sesuatu kepada beliau, kepada Rabi'ah ini. Ya Rabi'ah, sal, tanya, mintalah sesuatu. Dia orang miskin, mungkin dia butuh apa? Minta kurma, gandum, minta, kata Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menawarkan satu tawaran, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan apa? Ya Rasulullah, inni uridu murafaqataka fil jannah.
Ya Rasulullah, saya tidak ingin apa-apa, pinginku saya bisa menemanimu di surga. Ini manusia cerdas. Ketika diberi tawaran oleh Rasulullah, yang dia pikirkan apa? Sesuatu yang terbaik, yaitu surga. Orang cerdas itu kan kalau ada kesempatan, Pak, dia ambil kesempatan itu untuk mendatangkan hal yang terbaik. Itu manusia cerdas. Ya Rasulullah, inni uridu murafaqataka fil jannah. Saya tidak butuh apa-apa ya Rasulullah, saya ingin menemanimu di surga. Apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Setelah Nabi mengulang tawarannya, ya Rabbi asal, maksudnya Nabi minta sesuatu, jangan di akhirat, di sini loh, dunia ini loh. Dah ya Rasulullah, saya ingin menemani di surga. Ini kecerdasan sekaligus cita-cita yang tinggi, Pak. Cita-cita yang tinggi. Cita-citanya melampaui dari hanya sekedar mencari sesuap nasi, urusan perut. Cita-citanya sampai ke akhirat. Maka kata Nabi SAW, ketika melihat kegigihan Rabi'ah ini, betul-betul dia tidak ingin apa-apa, maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Wahai Rabi'ah, kalau begitu bantulah saya untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Kamu pengen menemaniku di surga, perbanyak sujud, perbanyak sujud. Maka di sini kita memperbanyak salat sunnah. Ya. Apalagi ikhwani fillah, salat sunnah rawatib. Siapa menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat, apa fadilahnya? Bunyalahu baitun fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Ya Allah, kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, bukan satu kali sekaligus dilakukan, sehari semalam, 12 rakaat, 12 rakaat tatawu'an, salat sunnah, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, berapa? 6. Ya. 2 rakaat setelah zuhur, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Enteng. Yang paling banyak cuma zuhur. Zuhur itu berarti kalau kita gabung dengan zuhurnya, kita sholat 10 rakaat. Yang lainnya genteng. Siapa yang menjaga, man hafadhah, ya, bukan sekali sholat lalu dapat satu hari 12 rakaat selesai. Siapa yang menjaga, merutinkan, betul-betul dia jaga subuh 2 rakaat sebelum, dan itu baru satu fadilah. Ada fadilah yang lain seperti fadilahnya salat 2 rakaat khairu minad dunya wa ma fiha. Ada fadilah yang lain. Zuhur pun ada demikian, yang 4 rakaat sebelum zuhur, setelah ada fadilah yang banyak. Tapi 12 ini saja orang sudah diberi rumah di surga. Lalu kita tidak tertarik, Pak. Ada sesuatu dalam cita-cita kita untuk meraih surga, ya akhi. Kalau kita tidak tertarik, berarti kita menganggap surga ini rakhis. Antum kalau ditawari, ente sholat 12 rakaat, tak kasih rumah di Kalimas, solih apa enggak? Solih, Pak. Solih, hatta tidak tahu sholat dipokso bede. Rumah di Kalimas atau rumah di tempat, hatta rumah kecil-kecilan, tak kasih rumah nanti. Sholat, rumah di surga, dohornya dihilang, fardunya hilang. Itu kembali kepada apa? Kepada jiwa kita. Jiwa kita ini ada apa? Ya. Dan orang-orang seperti itu kalau dibilang ODGJ, jangan ngamuk. Ya akhi, antum dikasih uang 1 miliar, iki ono 1 miliar, iki ono 1.000, lalu pilih 100.000. Apa tanggapan kita pada orang yang ngambil uang 100.000 itu? Kita nganggap dia apa? Pinter? Loh, rejal, ini bahaya ini. Ya. Ini bahaya. Sama. Ini ada tawaran surga, tawaran lu ampunan, berbagai macam kenikmatan, tidak direspon. Tapi ketika ada nasi bungkus ke masjid atau sego kebuli, berangkat. Ya apa? Lo dunia sangipat lo itu. Itu orang sudah berebut.
Tapi diberi tawaran, bahkan sampai dikatakan menemani Nabi di surga, tak tertarik. Subhanallah. Ini ikhwan fillah di antara fadilah salat sunnah. Maka sekalipun namanya salat sunnah, jangan diremehkan, usahakan. Ya. Belum lagi ada salat duha, ada salat witir, dan witir ini subhanallah, ya, sunnah muakkad, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib salat witir. Kalau kita baca bagaimana salafus salih memperhatikan salat malam dan salat witir, luar biasa. Mereka melihat orang yang meninggalkan salat witir itu dianggap orang yang kurang baik, apalagi penuntut ilmu, penuntut ilmu. Ini tentang salat sunnah. InsyaAllah ada pembahasan sedikit tentang salat sunnah, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan ikhwan fillah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, dan senantiasa berjaga sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.